With me everything is okay. Mother, how are you today? Mother, don't worry, I'm fine. I promise to see you this summer. This time there'll be no delay. Mother, how are you today? I found the man of my dreams. The next time you will get to know him. Many things happen while I was away. Mother, how are you today? Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. With me everything is okay. Mother, how are you today? Many things happened while I was away. Mother, how are you today? Mother, how are you today? Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku.
Ibunda kami tercinta Ibu Hajah Isti Perwadi Edi Utomo yang ke-83. Alhamdulillah, semoga Ibunda diberikan umur yang panjang karena masih dibutuhkan oleh anak cucunya, masih dibutuhkan oleh TK-nya, tetangganya, dan teman-temannya. Ada acara hari ini, kami akan mengadakan acara yang akan dibawakan oleh MC yang khusus kita datangkan dari Jakarta, dan beliau adalah MC resmi dari OJK Bunaros ya, yaitu Mbak Vivi. Mbak Vivi berdiri ya. Ya, ini dari Jakarta, putra dari Mbak Rina. Ini yang ada di OJK ini Bunaros, Mbak Vivi menikah. Dan kedua dari Jakarta juga, yaitu Mas Krisna. Ya, berdiri Mas Krisna. Beliau ada putra dari Bapak Purnama Lastu dan Mbak Ratna dari Surabaya, tapi kerjanya di Jakarta. Jadi MC-nya ini MC yang sudah profesional semua. Ya. Tepuk tangan lagi-lagi buat Vivi dan Krisna ya. Ayo silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat datang di acara Tasyakuran 83 tahun dan persembahan biografi Eyang Putri. Baik, sepertinya masih pada ngantuk nih ya Bapak Ibu, kayaknya berangkatnya pada pagi-pagi nih. Untuk itu, untuk memberikan semangat pada pagi hari ini, izinkan kami mulai dengan pantun. Tolong dibantu dengan cakepnya ya Bapak Ibu, biar afdol. Baik, jalan-jalan ke Simpang 5. Cakep. Pulangnya lewat Singosari. Saya Vivi. Dan saya Kresna yang akan memandu acara pada hari ini. Cakep. Ini pagi-pagi ini ya, kalau kita lihat sepertinya walaupun hadirnya nih, kalau misalnya dilihat dari daftar undangan itu sepertinya sudah senior semua. Tapi penampilannya kayak masih fresh semua ya? Iya, waktu datang ini kayaknya, oh bukan eyang-eyang nih kayaknya ya. Kayaknya kok saya kayak eyang-eyang ya ini ya? Oh iya, justru udah tua kayaknya malahan. kita yang kalah nih. Jadi Kalah fresh. kita apresiasi nih, sepertinya pada datang ke sini ganteng dan cantik-cantik semua. Tepuk Kita tangan dulu untuk buat semua eyang-eyang. Bapak Ibu hadirin. Bapak dan Ibu undangan sangat ceria, terima kasih atas kehadirannya. Untuk itu kami turut menyapa yang telah hadir di antara kita semua. Tentunya Eyang Putri tercinta, sesuai dengan namanya yang pada hari ini akan menjadi putri sehari karena merayakan ulang tahunnya. Serta telah hadir di antara kita mungkin masih dalam perjalanan Eyang Soleh, Eyang Wondo, serta eyang-eyang lainnya yang kami cintai dan kami banggakan. Kami mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Acara pada hari ini merupakan bentuk syukur kita atas ulang tahun dari Eyang Putri. Sekaligus untuk bersama kita melihat kilas balik 83 tahun perjalanan dari Eyang Putri. Yang mana alhamdulillah saat ini beliau masih diberikan keceriaan. Dan juga bahkan kita bisa bilang bahwa Eyang ini merupakan sosok Eyang zaman now yang selalu terlihat ceria dan juga gaul. Kalau kita lihat juga Eyang ini kan selalu pakaiannya pakaian-pakaian yang warnanya terang, yang menunjukkan kalau Eyang ini ceria dan juga emang gaul. Betul sekali, Eyang ini tidak kalah ya sama anak-anak muda zaman sekarang. Benar sama sekali. menantu dan anaknya, sama cucu, dan bahkan sekarang Eyang sudah punya cicit ya. Oh iya benar, sudah ada cicitnya sekarang. Keren ada berapa sekali. tuh Vi cicitnya? Wah, coba ada berapa tuh Krisna? Ada berapa ya? Kayaknya saya nggak pandai menghitung nih, ada dua. Iya, tuh, Vi. mungkin bisa dada-dada dulu bagi para cicit yang para ya. cicit, para cicit. Newcomers Para di cicit yang dada-dada. keluarga Eyang Putri. Wah, Wih. sepertinya sudah siap ya untuk memeriahkan acara pada hari ini. Sudah sangat siap banget kayaknya itu Vi mereka semua. Wah, keren nih Kia dan Kila. Bapak dan Ibu, sungguh tak terasa waktu telah membawa kita semua kepada perjalanan panjang yang tentunya dipenuhi dengan momen-momen yang tak terlupakan, baik merupakan momen yang perjuangan maupun momen bahagia yang tentunya kita ikuti, kita lewati bersama-sama. Baik, untuk supaya kita ini semakin akrab ya Bapak Ibu, ada baiknya kita untuk berkenalan terlebih dahulu dari pihak keluarga. Mungkin kita sapa satu-satu ya Bapak Ibu, mohon izin dimulai dengan keluarga
Bude Ratna, Pak De Pungki, Siapa bisa aja ya, menunjukkan keluarganya pesonanya terlebih dahulu? Tunjukkan pesonamu. Dari keluarganya. Nah, itu Pak De ada di belakang, mungkin bisa dada-dada dulu. Anaknya yang mana anaknya? Iya. Anaknya Perlu yang ya? mana? Oh, anaknya ada di depan, yang di kanan, Ya. yang ada di laptop. Yang pertama namanya Sinta. Ya, bisa dada-dada dulu. Nah, Wah, itu yang Miss Sinta. Universe. Yang kedua, mohon maaf belum bisa hadir karena masih ada di Surabaya. Lalu Namanya yang siapa? yang kedua namanya Lili. Yang ketiga itu yang ganteng sendiri. Karena emang yang ketiga cowok sendiri. Itu ada saya sendiri, Kresna. Ternyata memuji diri sendiri ya nih. Cukup narsis ya kayaknya Iya. ya. Dari keluarga yang kedua ada siapa? Vivi? Oh ya, keluarga yang kedua kami turut menyapa ada Ibu Rina dan Bapak Ali. Bisa Ih. bisa dada-dada dulu, ternyata Tampak hari gagah ini semua ini. hari ini bajunya couple loh. Wah, ini seperti ada maksud tertentu nih. Nah, ini narsis dulu, baik, harus sebelahan. Nah, ini siapa ya? Anaknya siapa Anaknya ya? siapa ya? Anaknya ya? Ya, bisa diperkenalkan dulu atas nama Amanda Wah. dan juga suami Ananda. Jangan ketukar karena namanya sama. Cicitnya belum ada ya? Insya Allah. Masih menyusul. Insya Allah menyusul. Dan anak kedua ternyata saya sendiri Bapak Waduh. Ibu. Saya atas nama Vivi, anak kedua dari Ibu Rina dan Bapak Ali. Dan untuk keluarga ketiga siapa Krisna? Keluarga Bapak Rudi. Keluarga Bapak Rudi, Wah, keluarga lagi sibuk yang kayaknya. sangat ramai dan menjadi ini ketua pelaksanaan kegiatan hari ini, jadi terlihat sibuk. Bisa menyapa terlebih dahulu Bapak Rudi dan Ibu Rati serta keluarga. Bisa berdiri. Halo. Dari anak-anaknya ada siapa aja? Nah, keluarga yang paling lengkap karena sudah ada cicitnya. Waduh. Ini rame banget ya. Yang pertama Say anaknya hi to ada the camera, say hi kepada para tamu undangan. Terima kasih keluarga Bapak Rudi dan Ibu Rati. Keluarga yang keempat ada siapa? keluarga Bapak Roni. Keluarga Bapak Roni dan Tante Nilam. Oh, ternyata tidak kalah nih, bajunya couple juga. Wah, Pada kayak- bajunya kapal semua nih ya berarti ya. Iya nih, kayaknya udah memang disiapkan khusus spesial disiapkan untuk khusus kegiatan ya. hari ini karena kita mau ceria bersama, bahagia bersama untuk menyambut ulang tahun Eyang. Benar sekali Vivi. Baik, jangan lupa ada keluarga yang terakhir. Ada di mana posisinya? Oh, ada di mana? depan. Sudah pas di tengah-tengah sendiri nih. Bisa berdiri keluarga dari Bapak Tommy. Keluarga Kasih Bapak aplaus Tommy, dulu semuanya. Ibu Hana, Salma dan Faiz. Bisa dada-dada dulu mungkin kepada para tamu undangan. Ya, Miss Universe kali ini sangat ceria ya. Ya, ini adalah keluarga terakhir, anak kelima dari Eyang Putri. Lanjut Vi, kita ini mau ngapain Vi habis ini Vi? Oh iya, baik Bapak dan Ibu, izinkan kami membacakan rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama akan dimulai dengan pembukaan, yaitu doa, dilanjutkan dengan sambutan dari anak dan menantu, serta sambutan dari Eyang Putri dan perwakilan putra-putri Eyang. Setelah itu akan ada tausiah dan pembacaan doa tasyukuran ulang tahun. Kemudian akan ada penayangan foto dan video persembahan buku untuk Eyang. Kemudian akan ada acara tiup lilin, lalu dilanjutkan dengan sesi persembahan dari masing-masing keluarga, dan nantinya akan ada penutupan dan juga ramah tamah di akhir. Baiklah, tanpa berlama-lama sepertinya semua sudah tidak sabar, marilah kita masuki ke agenda yang pertama, yaitu doa pembukaan oleh Bapak Tommy Wahyu Utomo. Untuk itu kepada Om Tommy kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkanlah kami untuk memandunya. Marilah kita menundukkan hati, memohon ampun seraya berharap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul bersama dalam acara tasyakuran Ibunda Eyang kami, Hajah Istri Porwati Edi Utomo. Kami mohon kiranya
acara ini diberikan kelancaran, selalu berada dalam kebaikan, selalu berada dalam ridho-Mu. Limpahkanlah kepada kami semua kesehatan, kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami hamba-Mu yang rajin dan berbakti selalu kepadamu. Jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan ke agenda kita selanjutnya. Agenda selanjutnya adalah sambutan dari anak dan menantu. Jadi untuk om dan tante bisa dipersilahkan, yang membuka sambutan bisa maju ke depan. Kami persilahkan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir sahabat Eyang dari keluarga, baik dari Besan. Assalamualaikum Pak Saleh dan keluarga, dan juga ada besan dari Mas Pungki, terus dari keluarga saya sendiri, dan juga hadir dari keluarga Peleburan, keluarga Mahesa, dari TK, dan semua Bapak Ibu tamu undangan. Dan juga dari yang paling dekat sama Ibu, keluarga dari Nungki ya, terus keluarga Chandra, Mas Ridwan, dan semuanya dari Besan juga tadi, dari keluarga Mbak Nilam juga hadir semua. Terima kasih atas kehadirannya. Kita dalam kesempatan ini juga sangat istimewa juga, karena pada hari ini kita juga baru memasuki tahun baru Hijriah. Selamat tahun baru Hijriah bagi semuanya. Semoga tahun ini akan jadi lebih baik lagi. Pertama, saya mewakili keluarga, ini lengkap. Kami 5 bersaudara hadir semua, dari mulai Mas Pungki dan Mbak Ratna dan keluarga, Mas Ali dan Mbak Rina, Om Rudi, Mas Rudi dan Mbak Rati, saya sendiri dengan Nilam, Tommy dan Hana dan keluarga dan cucu semuanya. Jadi saya tambahkan tadi dari informasi MC handal kita ya, MC Mbak Vivi sama Mas Krishna, dari Ibu Istri Rati dan almarhum Bapak Edi telah lengkap menjadi 27. Jadi 10 pasangan, ada 12 cucu ya. 3 cucu menantu dan 2 cicit, jadi 27. Kita dengan ini pada hari ini yang spesial bagi Eyang. Yang pertama kami 36. Oh gitu. Saya salah hitung. Kayaknya udah bener tuh. Ya. Jadi terima kasih. Pertama, kami dalam kesempatan ini merupakan perwujudan syukur kami. Ibu Eyang kami yang tercinta, Ibu Hajah Istri Purati telah berusia 83 tahun. Tentunya suatu perjalanan yang sangat panjang. Jadi kami ingin mensyukuri pada hari ini, hari yang spesial. Kami semua keluarga berkumpul bersama, dan juga kami undang sahabat-sahabat Eyang, teman-teman Eyang. Memang tidak semuanya, karena kami masih menyadari dalam suasana protokol kesehatan. Jadi ini adalah sebagai ungkapan syukur setelah 2 tahun. Kalau saya lihat kemarin kita kan pandemi ya, tidak bisa berkumpul. Jadi kita waktu itu juga salah satunya melalui pertemuan secara online, secara Zoom. Dan hal ini yang memberikan ide pada kami dan keluarga. Jadi ternyata sudah panjang perjalanan Eyang ini, 83 tahun,
Jadi kami mendokumentasikan berbagai cerita-cerita, kesan-kesan anak cucu dalam sebuah buku yang dipersembahkan untuk Ibu sebagai bagian, karena kami punya kebiasaan dan mungkin juga Bapak Ibu sama, kita kalau berkumpul pada saat Lebaran adalah menceritakan pengalaman-pengalaman waktu masih kecil dan berbagai hal yang itu sangat berkesan dan kita dokumentasikan dalam sebuah buku yang dipersembahkan untuk Ibu. Terus yang kedua tentunya kami juga mohon doa dalam hari ini yang baik. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini senantiasa bisa selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam tahun yang baru ini, khususnya di tahun baru Hijriah. Dan yang terakhir tentunya nanti sebentar lagi juga akan ada Ustadz Fauzan ya, itu akan hadir tentunya dengan apa yang kita syukuri sampai dengan saat ini. Kita juga mohon nanti juga diberikan tausiah dan doa-doanya semoga kita semua senantiasa lebih baik lagi dan senantiasa sehat selalu. Demikian mungkin singkat dari kami, dari semua anak cucu dan menantu. Sekali lagi terima kasih kehadirannya. Mungkin karena tadi ada pantun ya, cuma saya tahu lupa atau enggak ya. Kalau tadi MC 1 saya harus 2 karena harus lebih baik. Nanti minta tolong dibantu cakepnya ya. Jalan-jalan ke Simpang 5. Jangan lupa beli lumpia. Selamat ulang tahun yang tersayang. Semoga tambah bahagia. Yang satu lagi, semoga nggak lupa. Karena saya jauh, saya juga harus ini. Dari Gorontalo ke Semarang. Bawa sambal untuk yang tersayang. Terima kasih sahabat Eyang telah meluangkan waktu untuk datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada perwakilan anak menantu dari Eyang Putri yang sangat luar biasa sambutannya. Kita berikan terima kasih, tepuk tangan terima kasih terlebih dahulu. Baik, sepertinya sudah semakin banyak yang hadir ya. Sudah makin full nih ruangan nih, bahkan udah full, gak ada tempat kosong kayaknya ya, udahan ya? Iya nih kayaknya, dan semua terlihat segar, ceria, ganteng dan cantik ya. Tentu saja dong, karena kan hari ini semua sedang bersenang-senang untuk merayakan ulang tahun dari Eyang Putri. Alhamdulillah, kami turut menyapa selamat datang kepada Bapak Kiai Haji Nur Fauzan Ahmad yang sudah hadir pada siang hari ini. Baik, mohon izin kami sapa telah hadir di antara kita Bapak Kiai Haji Nur Fauzan Ahmad. Selamat pagi Bapak dan keluarga, terima kasih telah hadir di kegiatan pada hari ini. Tasyakuran ulang tahun Eyang Putri tercinta yang ke-83. Untuk agenda selanjutnya, kita akan ada acara yaitu tausiah dan juga pembacaan doa dari Bapak Kiai Haji Nur Fauzan Ahmad. Dipersilahkan untuk ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan hormat kita bacakan suratul Fatihah khusus kepada Ibunda Ibu Estri Purwati Edi Santoso Edi Yutumo. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan di dalam yuswanya, diberikan kesehatan dan pinaringan husnul khatimah. Ridhoillah syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليها وقوت الأبصار وهدايها وعلى وصحبه وسلم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Hadaratul Muhtaramin, para alim, para sepuh bini sepuh, wabil khusus Ibu Nda Hajah Estri Purwati Edi Utomo beserta keluarga yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Sungguh hari ini kita mendapatkan satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya sehingga kita bersama-sama bisa memberikan satu kehormatan, doa, menghadiri satu kesyukuran, tasyakuran ulang tahun Ibunda Hajah Bu Edi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh apabila kamu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu sekalian, apabila kita bersyukur dalam artian kita ini, syukur itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memfungsikan nikmat yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan tujuan diciptakannya kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam konsep Islam, diciptakannya jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi hakikat syukur itu adalah bagaimana memfungsikan nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk seoptimal mungkin, semaksimal mungkin beribadah kepada Allah. Nah, syukur dalam hari ini, pada hari kesempatan ini, Allah SWT mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur bisa memanfaatkan potensi yang Tuhan berikan kepada kamu dengan sebenar-benarnya untuk beribadah kepada Allah, la azidannakum. Sungguh aku akan menambah kenikmatan. La azidannakum, aku akan menambah kenikmatan. Wala in kafartum, dan apabila kamu kufur, menutup diri, tidak mau menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kamu untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, maka Allah memberikan satu ancaman, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Salawat serta salam semoga terlimpah junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, khususnya Bu Edi keluarga yang sangat berbahagia hari ini. Tentu hal semacam ini, reuni keluarga semacam ini sangat-sangat kita harapkan. Dan jangan hanya sebatas hanya pada ulang tahun ataupun Idul Fitri, Lebaran dan sebagainya. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 1444 Hijriah kepada semuanya. Semoga kita senantiasa ditambahkan ketakwaan kita kepada Allah dan berkah dalam umur kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kebahagiaan seperti ini, kebahagiaan berkumpul bersama keluarga ini yang tentu saja sangat membahagiakan kita ini akan senantiasa bisa kita bawa sampai ke akhirat. Jadi jangan sampai sebatas reuni atau bersama-sama kita dalam keluarga ini itu hanya dalam kondisi sehat atau kondisi ulang tahun atau seringkali lebaran saja. Tetapi kita semua dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakum fihi ma tashtahi anfusakum wa antum fiha ma tashtahun. Kita semua akan dimasukkan ke dalam surga Allah, di mana di dalam surga itu kita akan mendapatkan apapun yang kita minta, apapun yang kita minta. Dan ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abahim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah akan memberikan kepada kita keluarga-keluarga yang berkumpul semacam ini, yang berbahagia semacam ini, tidak hanya di dunia tapi juga akan sampai di akhirat, asalkan mereka mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah
masuk bersama-sama dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dari anak-anak cucunya semuanya. Artinya kebahagiaan ini akan, reuni bersama keluarga ini akan sampai tetap selamanya. Asalkan di dalam keluarga itu senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah. Jadi di dalam surga diceritakan Bapak Ibu sekalian, di dalam surga itu diceritakan nanti kita ini seperti bercengkerama, seperti ketika kita di kampung. Ketika kita di kampung, Pak Narus, kenapa kok kamu masuk surga? Oh, karena begini. Pak, Bu Edi, kenapa bisa masuk surga? Oh, begini. Saling bercengkerama begitu. Ceritakan di surat At-Tur ayat 27. Kenapa kamu bisa masuk ke dalam surga? Ternyata tipsnya, dibocorkan oleh Allah SWT. Mengapa orang yang masuk surga? Karena selama di dunia aku senantiasa menekankan kepada kami adalah supaya kami semua ini takut kepada perintah Allah, takut kepada azab Allah. Jadi syarat kita untuk bisa masuk ke dalam surga bersama-sama keluarga, tidak hanya sendirian. Anak bisa nanti narik orang tua akan menarik kepada anaknya. Itu syaratnya apabila kita semua saling menjaga diri kita untuk tidak melakukan perintah kejahatan atau menjauhi larangan-larangan Allah. Itu dikatakan oleh Allah SWT surat At-Tur. Maka visi keluarga Islami, visi dari keluarga surgawi adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kalau kita menerapkan visi ini, keinginan ini menjadi keinginan bersama kita, bahwa kita semua ini berkeluarga adalah dalam rangka untuk bersama-sama menuju surganya Allah. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya berupa batu dan manusia yang disediakan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Jadi visi keluarga surgawi adalah bagaimana kita bisa menjaga diri dan anak-anak kita untuk jangan sampai diazab oleh Allah. Bagaimana supaya tidak diazab oleh Allah? Nah, tentu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunianya Allah, kita makan dari rezekinya Allah, kita bersama-sama di dalam dunia Allah, tidak mungkin kita kemudian lari daripada ketentuan-ketentuan Allah. Nah, inilah saudara sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Ibu Edi dan keluarga, kebahagiaan yang panjenengan kecup selama ini di dunia ini. Kita dijanjikan Allah akan bersama-sama terus dalam keluarga, asalkan visi yang kita tetapkan adalah visi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana kita bisa menciptakan rumahku adalah surgaku? Bagaimana keluarga yang harmonis, saling mengetahui hak-hak dan kewajiban. Bagaimana seorang istri, bagaimana seorang suami, bagaimana seorang anak, bagaimana seorang ibu, bagaimana seorang tua. Bagaimana kewajiban oleh Allah SWT itu, seorang kita semua diwajibkan pertama kali itu adalah bertauhid kepada Allah, dan setelah bertauhid maka adalah kita birrul walidain. Birrul walidain ini paling utama. Kewajiban bertaat kepada Allah harus diikuti dengan taat kepada orang tua. Orang bersyukur kepada Allah tidak disebut bersyukur kalau kita tidak bersyukur kepada orang tua. Maka sampai-sampai Nabi mengatakan orang tua itu adalah pintu pertengahan dari surga. Pintu pertengahan dari surga. Ridallahu biridhail walidain, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Wa suhtullah suhtul walidain, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan betul, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkur li wa liwalidayka wa ilaika masir.
Dan aku wasiatkan kepada kamu semua manusia, biwalidaini ihsana, supaya kita saling menghormati, supaya kita senantiasa membuat baik, berbuat baik dan memperbaiki orang tua kita. Ya, diwasiatkan oleh Allah, wasainal insana biwalidi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu. Ibunya telah mengandungnya selama 9 bulan 10 hari dan menyapihnya selama 2 tahun. Fi amin anishkurli wali walidaik, dalam keadaan yang sangat-sangat lelah dan melelahkan. Kemudian kita harus bersyukur. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah, hendaklah kamu berterima kasih kepada Allah dengan cara berterima kasih kepada orang tua. Karena adanya kita semua hidup di dunia ini adalah berkat orang tua. Maka Allah sampai mengatakan, ridhonya orang tua itu ridho atau tidak, tergantung orang tua itu ridho atau tidak. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Oleh karena itu, momentum yang berharga ini, ayat yang sangat berharga ini, peristiwa momentum ini merupakan pelajaran yang berharga bagi kita semuanya, untuk senantiasa bagaimana kita menghormati orang tua kita. Kita telah diberi contoh oleh Ibu Edi sekeluarga ini, bagaimana putra-putra yang menjadi putra-putra yang solih dan solehah, berhasil semuanya. Tapi ini bukan satu jaminan, asal jaminannya akan terus menerus kebahagiaan ini, syaratnya tadi adalah harus berantai untuk saling menjaga di dalam rantai yang benar, rantai kesolehan, rantai soleh yang senantiasa ditekankan oleh almarhum Pak Haji Edi. Saya tahu persis, saya kenal benar bagaimana beliau, dan insya Allah kita sudah tahu semuanya almarhum Bapak Edi berakhir dengan husnul khotimah, mengakhiri hidupnya setelah haji dalam keadaan yang tidak berdosa sama sekali, Allah jamin gitu. Oleh karena ini, tolong khususnya putra-putra Pak Edi yang apa yang telah dirintis oleh Bapak almarhum ini untuk senantiasa diteruskan, dilestarikan, ya, yaitu nilai-nilai ideologi yang telah ditanamkan oleh Bapak Edi sekeluarga terutama adalah apa yang kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Yakub berpesan kepada putra-putrinya, am kuntum syuhada il hadra Yaqub al maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu aba ilahaka wa abaka illa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kita diingatkan oleh sebuah peristiwa ketika kamu hadir, Yakub kedatangan tanda-tanda maut. Ketika Nabi Yakub itu tanda-tanda maut akan meninggal, datang malaikat bertanya, ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub itu bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Ini kekhawatiran orang tua, ini yang kekhawatiran orang tua yang benar. Kekhawatiran orang tua yang ingin senantiasa merantaikan anak-anaknya, cucu-cucunya semuanya berkumpul dalam surga. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelahku? Wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di. Kegelisahan Nabi Yakub ketika mau meninggal adalah, apa yang engkau sembah setelahku nak? Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Serentak anak-anaknya itu mengatakan, aku akan menyembah kepada Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ishak, Ismail, yaitu ilahan wahida, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua berserah diri dalam keadaan muslim. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, kegelisahan yang diharapkan oleh orang tua. Bagaimana seorang tua mendidikkan, bagaimana menekankan ideologi supaya kita tetap berada pada tauhid yang benar ini. Inilah yang akan membuat rantai keluarga ini tidak terputus, yang mereka akan masuk ke dalam surganya Allah, surga Aden, dari anak-anak cucu mereka sampai kepada cicit-cicit mereka, semuanya akan berkumpul bersama dalam surganya Allah.
pasti. Jawaban Allah itu, janji Allah itu pasti, asal mereka tetap merangkaikan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ini kegelisahan yang benar. Sekarang ini banyak orang gelisah, orang tua gelisah, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kamu makan setelahku nak? Apa yang kamu makan setelahku? Apa kamu bekerja apa tidak? Kamu sehat apa tidak? Kamu ini bahagia atau tidak? Visi keluarga surgawi bukan semacam itu. Visi keluarga surgawi adalah ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelahku. Oleh karena itulah, semoga majelis yang berbahagia ini bisa menyentakkan kita semua, menyadarkan kita semua keinginan atau kerinduan, kecemburuan kita kepada keluarga Ibu Edi, bagaimana berkumpul bersama keluarga, anak-anak, cucu dan sebagainya, semuanya dalam keadaan sehat. Ini bisa tidak hanya di dunia, tapi terus menerus sampai di akhirat. Oleh karena itu, kembali saya mengingatkan, sebetulnya saya berat untuk berbicara semacam ini, terutama berbicara ketika kita ini punya hak yaitu birrul walidain. Mungkin putra-putra Bu Edi itu ya kadang-kadang merasakan Bu Edi itu bagaimana kadang-kadang banyak nuturi, banyak cerewet dan sebagainya, karena begitulah orang tua. Karena orang tua seringkali memandang kita itu masih kecil terus, yang perlu diopeni, perlu dikandani begitu. Bahkan kadang-kadang anak kita yang sudah menjadi orang pun, kita orang tua kadang-kadang ini tidak percaya. Ini dialami oleh ibunda daripada Ibnu Hanifah, seorang ulama besar dari Kufah, mazhab Imam Hanbali, yang tidak ada ulama yang melebihi itu. Ibunya itu seringkali tidak percaya, bahkan mau bertanya tentang suatu hukum pun dia bertanya, memerintahkan kepada anaknya itu supaya mengajak kepada orang lain, padahal orang yang akan ditanya itu sesungguhnya adalah muridnya dari anaknya sendiri. Begitulah. Tapi memang Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, betapapun demikian Allah mewajibkan kita untuk berhormat kepada bapak dan ibu, terutama kepada ibu. Ketika Rasulullah SAW ditanya sahabat, siapa orang yang harus aku bakti? Rasulullah mengatakan ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Baru kemudian ayahmu. Di sini terutama bersyukurlah Mas Rudi, Mbak Ratna, Mbak Rina dan sekeluarga sekarang ini masih punya ibu. Anda tidak perlu jauh-jauh untuk meminta doa kepada seorang wali atau kiai-kiai besar. Cukup ibu Anda ini adalah surga. Anda ditinggali oleh surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Surganya Allah, pintu tengahnya surga itu ada di dalam rumah Anda. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan ibu surga yang diberikan Allah di rumah panjenengan ini. Rawatlah ibu dengan sebaik-baiknya. Saya teringat sebuah cerita di Jeddah. Ada seorang dokter didatangi oleh seorang anak muda. Anak muda itu sedang memeriksakan orang tuanya, ibunya. Tapi ibunya itu sebetulnya dalam keadaan gila. Ibunya itu gila, ngidoni, nyeneni terus menerus. Pada saat itu di belakang background daripada gereja, dari dokter tadi itu ada gambar Ka'bah. Kemudian ibunya itu madoni kepada anaknya. Katanya kamu ngajak umroh, mana kamu ngajak umroh? Ditarik orang ini, anaknya ditarik, diidoni.
Tapi anak itu sangat hormat, sangat patuh, dan tidak sama sekali tidak berbuat apa-apa. Bahkan ketika jilbab ibunya tersingkap, dia dengan penuh kasih sayang membetulkan jilbabnya itu. Kemudian dokter itu bertanya, "Wahai anak Buddha, siapa sebetulnya orang tua ini?" "Ini adalah ibuku." "Sejak kapan ibumu semacam ini?" "Sejak lahir." "Sejak lahir? Bagaimana mungkin sejak lahir?" "Betul, sejak lahir. Kemudian kakek saya menikahkan kepada seorang laki-laki, dan begitu lahir saya, bapak saya itu kemudian meninggalkan saya, dan aku kemudian dipelihara oleh kakek. Sekarang kakek nenek saya sudah meninggal, dan saya sudah menjadi orang dewasa. Sayalah yang akan menuruti ngurusi bapak ibu saya. Apakah ibumu kenal dengan kamu?" "Sama sekali ibu saya tidak kenal. Ibu saya tidak kenal siapa saya, tapi Allah tahu bahwa dia adalah ibu. Allah tahu bahwa dia adalah ibuku, dan aku tidak boleh menyia-nyiakan. Allah yang memerintahkan kepadaku untuk senantiasa berbakti kepada ibu. Betapapun dia tidak kenal." Apa yang terjadi Bapak dan sekalian? Dokter tadi, begitu orang tua itu, anak itu keluar, maka kemudian kliniknya ditutup rapat-rapat, dan dia menangis sejadi-jadinya di dalam kliniknya itu. "Selama ini aku berkali-kali mengikuti kajian tentang birrul walidain, tapi hari ini aku diperlihatkan kepada sebuah kenyataan seorang yang tidak dikenal orang tuanya, tapi begitu patuh kepada orang tuanya. Betapapun orang tuanya tidak tahu, tapi dia tahu Allah yang memerintahkan. Yang memerintahkan adalah Allah. Yang memerintahkan supaya kita berbuat baik kepada ibu kita adalah Allah. Betapapun bagaimanapun ibu kita, dari beliaulah kita lahir, dari beliaulah kita lahir. Maka jangan sekali-kali, wala taqul lahuma uffin, Allah mengatakan jangan kau mengatakan menyentak, berkata yang kasar kepada orang tua kita. Yang itu pasti akan mempunyai asar, yaitu dibalas oleh Allah secara langsung. Barang siapa menjadikan orang tuanya sedih, membuat tangis orang tuanya, membuat pedih orang tuanya di dunia, saat itu juga Allah akan membalas kehidupannya langsung di dunia. Betapapun dia ahli ibadah. Bapak dan Ibu pernah mendengar sebuah kisah Rasulullah SAW menceritakan sebuah hadis. Ada 3 orang bayi yang bisa berbicara, yaitu bayi Masitoh, yang kedua bayi Isa bin Maryam, dan yang ketiga adalah bayinya Juraij. Siapa Juraij? Juraij ini adalah orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Dia terkenal sebagai seorang ulama besar. Suatu saat Juraij ini sedang sholat, dan kemudian ibunya itu memanggil, "Ya Juraij, ya Juraij." Juraij berkecamuk dalam dirinya, "Aku sedang sholat. Apakah aku menyahut orang tua saya, ibu saya, atau saya akan terus beribadah kepada Allah, meneruskan sholat saya?" Akhirnya Juraij ini meneruskan sholatnya dan tidak menyapa orang tuanya. Tidak. Apa yang terjadi? Karena ibunya mungkin kurang sabar, dibuat mangkel. Saat itu mengatakan, "Ya Allah, aku tidak rela matikan anakku sampai nanti dia itu melihat pelacur. Aku tidak ingin mati ketika anakku itu belum melihat pelacur." Apa yang terjadi selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian?
doa dari orang tuanya, hanya karena Jurej ini ahli ibadah, meneruskan ibadahnya, hanya karena tidak menyahut apa kata ibunya tadi, tiba-tiba Allah berikan satu afat yang berat kepada Jurej. Di rumah Jurej ini dekat dengan sebuah perkampungan penggembalaan kambing. Tiba-tiba ada orang yang mengaku bahwa Jurej ini berzina, dan ini sampai kepada sebuah raja. Pemerintahan di situ, padahal orang-orang semua tahu siapa Jurej itu ahli ibadah. Kemudian diisukan kepada orang-orang bahwa ada seorang perempuan yang mengisukan bahwa dia dizinai oleh Jurej dan sekarang dia mengandung. Maka kemudian diperintahkan oleh penguasa di situ, setelah ditanya, siapa anakmu, siapa orang tuamu? Orang tua saya adalah Jurej. Padahal Jurej tidak mengakui. Maka orang-orang merobohkan rumah Jurej itu, mencemooh Jurej, meneriaki Jurej seorang pelacur. Tapi ketika Jurej itu tahu, dan kemudian di dalam pengadilan dia mengatakan, siapa sebetulnya engkau? Saya tidak tahu siapa, kok bagaimana semacam ini, bagaimana. Kemudian atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bayi yang ada yang dibawa pelacur tadi itu ditanya oleh Jurej. Dengan kuasa Allah, bayi itu bertanya, siapa bapakmu? Siapa bapakmu? Bayi itu mengatakan, bapak saya adalah penggembala kambing. Demi mendengar pengakuan si bayi tadi, heran semua orang, termasuk penguasa di situ, pemerintahnya. Sampai kemudian pemerintahnya itu menyesal dan mengatakan kepada Jurej, ya Jurej, apakah aku harus mengganti rumahmu dengan emas pualam, dengan intan perak? Jurej mengatakan, tidak perlu Tuan, bangunlah seperti sedia kala. Nah, saat itu sebelumnya Jurej ini sebelum disidang, dia itu melewat di kalangan pelacur dan dia tersenyum dengan pelacur tadi. Nah, itulah kemudian Jurej mengakui, ya, akibat dia sholat, akibat dia mengabaikan perintah panggilan ibunya, hanya karena mengabaikan perintah ibunya, padahal dia dalam keadaan sholat, Allah mencoba dengan sebuah cobaan yang besar, dipermalukan di hadapan semua manusia. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, terlalu banyak kisah-kisah yang menyentuh hati kita supaya kita bagaimana wa wassaynal insana biwalidi ihsana, supaya kita senantiasa berbuat baik orang tua, terutama kepada ibu. Maka sekali lagi ada satu kisah yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah sangat terkenal, yaitu kisah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani seorang sahabat Rasul yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah berpesan kepada sahabatnya untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarani ini. Khalifah, sahabat-sahabat Rasul heran, siapa Uwais Al-Qarani ini? Ternyata setelah diketahui Uwais Al-Qarani ini adalah orang yang sangat taat, yang sangat patuh kepada ibunya. Apapun perintah ibunya senantiasa diberikan, senantiasa diikuti. Bahkan ketika haji, menginginkan ibunya itu berangkat haji, dia kemudian membeli seekor anak sapi, yang membuat orang-orang lain menjadi heran, kenapa si Uwais Al-Qarani sekarang gila, kenapa sekarang dia beli anak sapi dan berkali-kali dia membopong anak sapi. Ternyata dalam kerangka untuk dia supaya latihan gendong anak sapi ini, supaya nanti dia mempunyai kuasa membawa ibunya, menggendong ibunya dari Persia ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Kebaktian seorang Uwais Al-Qarani ini kemudian menjadikan Arash menjadi tergetar. Bahkan ketika dia meninggal, orang menjadi heran. Tidak ada orang yang datang ketika kubur, tapi begitu Uwais Al-Qarani akan dikuburkan, makam itu penuh dengan sesak dengan orang-orang, penuh sesak dengan para pelayat takziah yang menghormati
yang menghargai dan menghormati, mendoakan kepada Uwais Al-Qarni. Ini siapa? Ini adalah tentara Allah yang dikirimkan dari malaikat, dari langit, hanya karena kebaktian seorang anak kepada ibu. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, sekali lagi mari kita jadikan momentum yang sangat berharga menjadi ayat dari kita semua. Kita doakan Ibunda, Ibu Estri Purwati, Bu Edi Utomo ini diberikan keberkahan dalam umurnya, panjang yuswa, tula umur dengan keberkahan. Umur yang paling baik adalah umur yang panjang dan penuh keberkahan. Umur yang tidak baik adalah umur yang panjang tapi tidak tahu diri. Allah itu sangat membenci kepada beberapa 3 golongan. Salah satunya adalah orang yang telah diberi umur panjang tapi tidak tahu diri, sombong. Diberi umur panjang tapi sombong, lupa kepada Tuhannya. Dan insya Allah moga-moga Ibu Hajah Edi Utomo ini dikaruniai yuswa yang panjang, berkah, kemudian tetap dalam amaliyah dan keberkahan untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya menjadi akhir yang husnul khatimah. Dan kita semua semoga bisa mengambil satu ibroh, mengambil satu pelajaran. Ini sebetulnya kami melihat keluarga Ibu Edi ini, bagaimana tips-tipsnya, saya kira akan lebih bagus, akan lebih sangat mengena apabila kita mohon dengan hormat nantinya Ibunda berkenan memberikan pitutur kepada kami semua, gimana tips untuk tetap panjang yuswa, tetap sehat, tetap bergairah, tetap memandang dunia ini dengan positive thinking. Padahal satu putra-putranya banyak dan semuanya berhasil. Kita semua ingin mendengar tips-tips. Dari saya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kebahagiaan, sekali lagi kebahagiaan kita bersama bisa reuni keluarga ini. Reuni kita ini akan terus menerus sampai di surga nanti bersama-sama. Ya, itu akan didoakan oleh para malaikat. Adkhulul jannah bis salam, masuk ke dalam surga dengan selam. Apabila sekali lagi kita bisa menduplikasikan tauhid kita, menanamkan tauhid kita, amal soleh kita kepada anak-anak cucu kita. Anak cucu akan bisa mengangkat, orang tua akan heran kenapa aku bisa masuk ke dalam surga. Ternyata itu karena istighfarnya putra-putra kita. Jangan lupakan untuk senantiasa mendoakan orang tua kita dimanapun kita berada, baik yang sudah sepuh, baik sudah yang meninggal. Terutama kalau sudah meninggal, maka kewajiban kita adalah nepung silaturahim kepada sanak saudara, kepada teman-teman dari bapak-bapaknya atau ibunya yang telah meninggal, karena itu akan meneguhkan, akan menyenangkan hati ibu kita yang sudah, bapak kita yang sudah meninggal. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada khususnya Ibunda Hajah Estri Purwati Edi Utomo ini, yuswa yang panjang, berkah yuswanya, sehat walafiat, pada akhirnya nanti diberikan husnul khatimah kalau mengakhiri hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughriq wal khatimi lima sabaqna sil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdari azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat innaka alam syahidin. Khususun ila Haji Edi Utomo, ghafarallahu dhunubaha wa yasatur ayubaha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamah min kulli ismin wal ghanimah min kulli birin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma la tada' lana fi maqamina dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala aiban illa satartah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa auladina wa ikhwanina wa dhurriyyatina wa litalamidina min ahli ilmi min ahli khair min ahli sa'adah min ahli al-Quran min ahli syukur min ahli sabar min ahli taqwa wal istiqamah ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والزيغ والطغيان. إلهنا واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Barakillah fi umuri Ibunda Hajah Edi Utama ya Allah. Barakillah fi umrika Ibu Hajah Edi Utama ya Allah. Barakillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kupat kecemplung santen setya lepat nyuwun ngapunten. Leitu kupat yang Jeporo setya lepat nyuwun ngapura. Saya punya satu permintaan khusus, kira-kira kita setuju ya? Kita mohon berkenan Ibu Hajah Edi untuk memberikan ular-ular. Setuju Mbak? Setuju Bu ya. Mohon berkenan Ibu memberikan tips-tipsnya, semoga menjadi wasiat, menjadi satu pusaka yang akan kita perhatikan bersama nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sejalan juga sama tausiah dari Ustadz Fauzan ya, bahwa memang keluarga itu harus saling jaga, saling sayang, supaya terus semakin mengantarkan kita semua satu keluarga yang utuh untuk menuju surganya. Nah waktu kita kecil nih ya, momen bersama Eyang tuh banyak banget. Karena kita dari lahir aja udah langsung diurusin Eyang, ya nggak sih? Iya benar, tentu saja pasti kita semua cucu-cucu di sini ataupun anak-anak, pasti kita semua punya kenangan-kenangan bersama Eyang yang pasti masing-masing kalau diceritain nggak akan ada habisnya nih. Nah untuk itu daripada kita sendiri cerita masing-masing, ini ada yang mau merangkumkan dalam biografi Eyang yang akan dibawakan langsung oleh mantu dari anak pertama, yaitu Bapak Purnomo. Bisa maju ke depan. Kita kasih aplausnya dulu sekali lagi kepada Bapak Purnomo. Mungkin ini akan saya rangkum bukunya gitu ya. Jadi nanti mengantar Bapak dan Ibu sekalian nanti untuk membacanya gitu ya. Ya, mungkin sekitar 10 menit nanti. Begitu ya, Mah? Ya. Ya. Tolong slide-nya. Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ustadz, yang ngomong nanti ini istri saya karena dia pangkatnya lebih tinggi dari saya. Dia S-nya sudah 3, saya baru 2 gitu ya. Jadi kalau di perguruan tinggi saya asistennya. Sudah, nah silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fauzan dan keluarga yang kami hormati, dari kami masih kecil hingga saat ini sekian lama kami bersama-sama dengan Mas Fauzan dan kami kebetulan dari berlima 4 orang itu di luar kota, sehingga hanya Rudi yang ada di sini dan kami juga
senang karena ibu kalau ada sesuatu pasti yang ditelepon pertama Mas Fauzan. Matur nuwun atas perhatiannya kepada ibu sehingga ibu itu juga menjadi kuat. Yeah. Bapak Ibu sekalian, bahwa kenapa Ibu menulis buku ini? Bahwa buku ini ditulis oleh Ibu itu sebetulnya sudah diangan-angankan Ibu sejak bertahun-tahun yang lalu. Nah, buku ini mengisahkan perjalanan Ibu dari sejak kecil, kemudian menikah dengan Bapak, Pak Edi Utomo, hingga akhirnya lahirlah kami berlima, Ratna, Rina, Rudi, Roni, Tommy. Buku ini mengisahkan perjuangan Ibu, bagaimana bahwa kami dari keluarga yang tidak berlebihan istilahnya gitu, tetapi dengan kekuatan Ibu yang maha dahsyat disertai dengan doa Bapak yang tidak pernah putus, sehingga akhirnya kami semuanya bisa mentas. Ibu itu dulu kepengennya anak-anaknya bisa jadi sarjana semuanya, dan Allah telah mengabulkan semuanya harapan Ibu, dan kami semuanya itu berlima itu lulusan Universitas Diponegoro, dekat rumah supaya biayanya nggak banyak. Yeah. Jadi buku ini mengisahkan dan memberikan inspirasi bagi kami semuanya. Yang paling utama dari Ibu sejak kami kecil, itu yang kami lihat dari Ibu itu adalah Ibu itu unsur berbagi dan beramal. Ibu meskipun tidak memiliki apa-apa, ibaratkan tidak ada uang atau apapun, tetapi kalau misalkan ada saudara, tetangga, teman yang sakit, maka Ibu akan menggunakan keterampilannya. Jadi Ibu memasak, kemudian dikirimkan kepada yang sedang sakit atau sedang ada permasalahan, kemudian Ibu juga istilahnya memberikan curahan perhatian. Nah, ini yang menjadi inspirasi bagi kami semua anak-anaknya, bahwa berbagi dan beramal itu tidak akan pernah membuat kita menjadi miskin. Nah, kemudian Ibu juga yang menjadi inspirasi bagi kami semuanya. Ibu juga orang yang memiliki perhatian kepada pendidikan pada anak-anak, khususnya anak-anak usia dini. Jadi Ibu sedari kami kecil, jadi sudah kira-kira 50 tahun ya Bu ya. Ibu itu bersama-sama dengan pendiri TK lainnya, yaitu TK Kuntum Mekar yang sampai saat ini tetap eksis. Jadi dari kami sendiri itu masih kecil. Itu tahun Januari, tanggal 5 Januari ya. 5 Januari tahun 1970 ya. 73 itu resminya. Sebelumnya itu sudah rapat-rapat pada waktu itu. Jadi yang saya ingat itu ada Bu Dewondo, Bu Bardo, Bu Ihwan, Bu Ratmo. Jadi berlima itu merintis pendirian TK ini, dan kemudian alhamdulillah juga mendapatkan dukungan dari waktu itu sampai Pak Lurah, Imam Sepani, waktu itu saya masih ingat, sehingga akhirnya berdirilah TK Kuntum Mekar sampai sekarang. Misinya memang ingin memberikan suatu pendidikan usia dini yang baik bagi anak-anak. Next. Ya. Next. Jadi dua inti inilah yang mewarnai perjalanan hidup. Nah, berkat yang kami terima dari semuanya itu, bahwa kami menjadi sebuah keluarga dari Ibu berdua dengan Bapak, istri Purwati dan Bapak Edi Utomo. Akhirnya kami tumbuh menjadi 5 orang anak, 5 orang anak menggandeng 5 menantu. Nah, dari 10 kami akhirnya menjadi 26 bersama cucu mantu dan juga cicit 2 orang. Nah, apa yang bisa ditulis di sini mungkin
bagi Bapak Ibu tidak ada artinya, tetapi bagi kami ini adalah sebuah perjalanan sejarah bagi kami. Disitulah kami, hidup kami juga diukir oleh Ibu, sehingga akhirnya kami bertumbuh hingga saat ini. Demikian yang kira-kira bisa kami sampaikan tentang buku ini. Dan buku ini betul-betul merupakan suatu inspirasi dari Ibu, dan kami hanya membantu menuliskannya. Karena semua Ibu bilang bahwa saya harus menulis buku ini sekarang, karena kalau besok-besok lah, kalau saya sudah tambah lupa, kan gitu ya. Itu pun mungkin di buku ini masih ada kekurangan sana sini, karena mungkin faktor usia sehingga ada yang lupa tertulis atau lewat dalam ingatan Ibu. Akhir kata, mari. Dulu Ibu itu sudah pengen bercita-cita untuk menulis buku, tapi Tuhan kabulkan dengan mendapatkan menantu seorang dosen gitu. Jadi gitu ya. Oleh karena itu sebagai balasannya, sebetulnya di Surakarta itu ada pembukaan para games ya, ada acara di sana. Tapi saya lebih prioritaskan saya di sini, saya nggak di sana, gitu loh ya. Kenapa? Karena saya nggak diundang memang. Ya betul, saya nggak diundang. Ya karena saya nggak diundang. Baik, ini kita bisa saksikan sekilas tentang Ibu. Saya persembahkan untuk Ibu. Ya, silakan. Terus berjalan walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, masih wonten ingkang jilid kaping kalih.
Yang terakhir sebuah lagu yang khusus kami gubah untuk Ibu. Mudah-mudahan berkenan. Ibu kita Purwati, Ibu sejati, Ibu keluarga, Bapung namanya. Ibu kita Purwati, Ibu tercinta, Ibu keluarga untuk bahagia. Wahai Ibu kita Purwati, Ibu yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi keluarga. Ibu kita Purwati, Ibu sejati, Ibu keluarga, Bapung namanya. Ibu kita Purwati, Ibu tercinta, Ibu keluarga untuk bahagia. Wahai Ibu kita Purwati, Ibu yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi keluarga. Selamat ulang tahun Eyang. Jadi, demikian yang bisa kami berikan untuk menghantar buku yang akan diserahkan.